Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini dari perwakilan kelompok 12. Saya sendiri Siti Mutia Aurelia Putri ingin membahas tentang pengukuran kinerja manajemen. Sebelumnya, mari kita masuk langsung ke materi. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan, sifat-sifat informasi, balance scorecard, penerapan balance scorecard, keunggulan dari balance scorecard, kelemahan, dan studi kasusnya. Pendahuluan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan sesungguhnya dengan kinerja keuangan yang dianggarkan. Sistem pengukuran yang demikian disebut sistem pengukuran kinerja tradisional. Asumsi yang digunakan dalam sistem tradisional ialah bahwa pekerja dapat mengerjakan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa ada keharusan untuk melakukan inovasi. Sistem pengukuran keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja manajemen, sehingga diperlukan sistem pengukuran non-keuangan. Sistem pengukuran ini menggabungkan keduanya menurut Kaplan dan Norton, yaitu balance scorecard. Informasi yang digunakan dalam pengendalian untuk menjalankan tugas serta pengawasan kinerja perusahaan bahwa pekerjaan yang ada pada organisasi dilakukan secara efisien dan efektif. Manajer membutuhkan informasi. Pada bagian berikut akan dijelaskan sifat dari beberapa informasi yang terdapat dalam pengendalian. Yang pertama itu ada informasi-informasi. Informasi sangatlah penting dan berharga karena sulit dijelaskan dan dikelompokkan. Didapat dari observasi percakapan, telepon, rapat, memo, dan pertemuan, serta yang lain-lain. Terus ada laporan anggaran. Anggaran yang disetujui ialah media pengendalian aktivitas pusat pertanggungjawaban yang ada. Anggaran merupakan pedoman penting, namun jika ditemukan cara lain yang lebih baik, maka manajer bisa tidak memakai pedoman lama. Adapun informasi non-keuangan, yaitu indikator penting tentang strategi, informasi keuangan dan non-keuangan dapat digabung dalam sistem pengukuran kinerja. Informasi pengendalian tugas. Umumnya informasi formal yang ada di suatu perusahaan ialah informasi pengendalian tugas karena pesatnya teknologi, masalah dalam memperoleh informasi ialah bagian kecil. Yang terakhir ada sinyal anggaran. Manajer harus memahami bahwa jumlah anggaran adalah jumlah yang diharapkan termasuk bagian yang tingkat keberhasilannya tinggi ataupun sebaliknya. Informasi yang digunakan dalam pengendalian. Yang pertama ada memahami informasi, yang kedua memahami pengertian sistem pengukuran kinerja, yang ketiga memahami inti balance scorecard untuk pengukuran kinerja, yang terakhir memahami penerapan balance scorecard untuk menilai kinerja. Selanjutnya ada sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja menjadi sasaran implementasi strategi. Top manager memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Kesuksesan suatu strategi tergantung pada strateginya. Sistem pengukuran kinerja secara ringkat adalah mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Adapun ukuran non-kinerja itu berarti pengendalian tugas, ukuran keuangan berarti tingkat pengendalian manajemen. Selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja. Dengan pengukuran kinerja, perusahaan dapat mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui permotivasian karyawan secara maksimal. Yang kedua ada membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Dan terakhir ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan ataupun evaluasi program pelatihan. Di sini ada menurut Kaplan dan Norton tahun 1993 balance scorecard. Balance scorecard ialah suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Keseimbangan antara ukuran strategi dalam upaya mencapai keselarasan tujuan sehingga mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Balance scorecard menciptakan gabungan ukuran strategis, hasil, dan ukuran pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, dan ukuran internal eksternal. Setiap ukuran balance scorecard menekankan aspek strategi perusahaan, dan manajer harus memilih ukuran yang
menunjukkan faktor krisis secara akurat karena berpengaruh terhadap kesuksesan strategi perusahaan, menunjukkan hubungan di antara ukuran individual sebagai penyebab, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status dan ukuran eksternal. Selamat siang, saya Sabrina Aprilia dari kelompok 12. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari bahan yang sebelumnya. Di sini ada 4 perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif bisnis internal, dan yang terakhir itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini ada 4 elemen balance scorecard menurut Kaplan dan Norton tahun 93. Yang pertama itu ada perspektif finansial yang bisa diukur dari 4 pengukuran. Ada cash flow, return on capital employed, profit forecast, dan sales. Lalu dilanjutkan oleh suatu pengukuran what must we excel at. Nah, dilanjutkan oleh perspektif kedua yaitu customer atau pelanggan, diukur berdasarkan 4 pengukuran. Ada customer ranking, pricing index, customer satisfaction, dan market share. Lalu yang ditanyakan dari pengukuran tersebut dari finansial ke customer ialah how do see us. Jadi bagaimana si customer itu melihat si finansial si perusahaan. Lalu dilanjutkan oleh perspektif yang ketiga yaitu internal business. Itu ada 4 pengukuran juga. Incident index, tender success rate, hour with customer, dan project performance. Lalu hubungannya dari finansial ke internal business ini adalah what must we excel at. Nah, lalu dilanjutkan oleh perspektif yang terakhir yaitu innovation, learning, and grow. Nah, itu ada 4 pengukuran juga yaitu staff attitude survey, revenue for new service, profit forecast, sama seperti finansial, dan yang terakhir sales. Lalu apa yang dapat ditanyakan dari perspektif innovation, learning, and grow ke internal business process yaitu how do we learn and innovate to create the future. Jadi bagaimana si perusahaan ini bisa membuat suatu inovasi produk atau jasa di kemudian hari kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan internal bisnis perspektifnya seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan detail mengenai perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan. Mengukur kinerja dalam memperoleh laba dan nilai pasar, dan ukuran keuangan ini tuh biasanya digambarkan oleh rasio keuangan ya, yang seperti rasio profitabilitas, terus rasio liabilitas, rasio aktivitas, dan lain-lain. Nah, terus umumnya alat ukur ini bisa digunakan tuh seperti return on investment, return on equity, kayak gitu. Nah, terus ini ada perspektif yang kedua, yaitu perspektif pelanggan. Kepuasan pelanggan ini diukur dari bagaimana sih perusahaan itu dapat meloloskan pelanggan. Terus alat ukur yang biasa umum digunakan oleh perusahaan itu biasanya market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer probability. Nah, di samping ini dapat dilihat ada tabel sasaran strategi dan ukuran hasilnya dari perspektif pelanggan. Jadi kalau misalkan strateginya si perusahaan dalam perspektif pelanggan ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, apa output yang dapat dihasilkan? Yaitu bertambahnya pelanggan baru, loyalitas pelanggan, seperti itu. Dan kedua itu bertambahnya produk dan jasa baru. Hasil dari strategi itu ketika diterapkan akan mendapatkan output banyaknya variasi atau diversifikasi produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan baru. Terus juga jumlah produk dan jasa perusahaan itu yang dimiliki kan pasti akan lebih berbeda, lebih banyak variasinya kayak gitu. Terus yang ketiga itu meningkatnya value yang diperoleh pelanggan. Outputnya apa? Kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan. Jadi akan mempengaruhi kepada permintaan pelanggan gitu, akan lebih bisa naik turun kayak gitu. Oke, dilanjutkan oleh slide selanjutnya. Yaitu ada perspektif balance scorecard dari perspektif ketiga, yaitu perspektif bisnis internal. Kinerja perusahaan itu diukur dari bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien dan efektif. Ukuran yang umum digunakan oleh perusahaan itu
seperti kualitas, respon time, cost, dan pengenalan produk baru. Jadi sasaran strateginya ini di tabel samping, yaitu meningkatkan perbaikan terhadap layanan kepada pelanggan. Outputnya kepuasan pelanggan dapat diukur kayak gitu. Terus yang kedua ini ada menurutnya aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi kalau misalkan ada aktivitas di suatu produksi perusahaan yang kurang efektif tuh dapat diolah bagaimana caranya aktivitas tersebut bisa menjadi efektif gitu. Kalau misalkan kurang efektif bisa diubah metodenya seperti itu. Terus yang terakhir ini ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran ini menekankan bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh dan berkembang agar bisa bersaing di masa sekarang maupun masa depan. Maka dari itu, sumber daya dituntut untuk produktif dan terus belajar agar punya kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru yang memiliki value bagi customer. Nah, alat ukur yang digunakan ini biasanya itu employee satisfaction dan information system available. Nah, sasaran strateginya ini meningkatkan produktivitas dan komitmen personal. Output yang dihasilkan itu jumlah personil yang dididik dan dilatih akan lebih berkualitas. Lalu sasaran strategi selanjutnya meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen. Outputnya adalah jumlah aplikasi baru yang dipasang dan diimplementasikan. Nah, di sini ada cara memandang bisnis dari 4 perspektif balance scorecard. Berikut gambarnya. Jadi, strategi itu dirumuskan lalu akan menerus. Selanjutnya menjadi service atau implementasi, lalu akan diimplementasikan berdasarkan 4 perspektif, yaitu internal process, customer, financial, dan organization learning and growth. Lalu dari sini, dari strategi itu akan turun ke organization learning and growth, lalu akan diproses oleh internal business, lalu akan diserap oleh customer, dan hasil dari pengukuran customer itu akan diolah berdasarkan rasio finansial atau keuangan. Lalu di bawahnya customer itu ada pengukuran berdasarkan ekonomi atau action. Oke, selanjutnya penerapan balance scorecard. Penerapan balance scorecard ini dibagi oleh 4 tahap. Yang pertama merumuskan strategi, yang kedua menentukan ukuran dari strategi, yang ketiga menyatukan ukuran yang sudah ditetapkan ke dalam sistem manajemen perusahaan, dan yang terakhir itu ada menelaah ukuran dan hasil secara rutin bagaimana pelaksanaannya. Lalu di sini ada keunggulan balance scorecard. Yang pertama itu konsep pengukuran yang lebih komprehensif karena dia pengukurannya tidak hanya berdasarkan perspektif keuangan saja. Terus yang kedua ini ada merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis yang terus berubah. Yang terakhir ini yaitu memberikan fokus terhadap tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, berikut kelemahan balance scorecard. Yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Tidak ada jaminan bahwa tingkat keuntungan masa depan ini akan mengikuti pencapaian target pada bidang non-keuangan. Jadi, menentukan hubungan sebab akibat dari berbagai ukuran lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Yang kedua ini ada fixation of financial result. Pencapaian ukuran keuangan seringkali tidak dikaitkan dengan program intensif sehingga tekanan baik dari pemegang saham maupun dewan direksi tidak berpengaruh pada pencapaian target. Nah, yang ketiga ini ada ukuran tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran agar segaris dengan perubahan strategis. Hasilnya, perusahaan yang menghasilkan ukuran yang berdasarkan strategi sebelumnya, jadi jarang menggunakan strategi yang diupdate. Maka dari itu, dia menggunakan strategi yang telah digunakan oleh beberapa periode sebelumnya. Nah, di sini ada studi kasus. PT Aditya Sentana ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, hortikultura. Berdiri sejak tahun 1999, PT Aditya Sentana menggunakan metode balance scorecard untuk menganalisa kinerja perusahaan dengan 4 perspektif, yang terdiri dari pertama, perspektif keuangan. Nah, dengan menganalisis laporan laba rugi dan neraca dari laporan keuangannya si PT Aditya Sentana ini,
Dia menggunakan rasio aktivitas dan profitabilitas. Yang kedua ada perspektif pelanggan dengan menggunakan retensi pembeli, akuisisi pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Proses operasional PT Aditya Sentana ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari kemudahan pelanggan dalam membeli atau memesan produk dari perusahaan. Nah, yang keempat ini ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Diketahui bahwa petugas lapangan PT Aditya Sentana memiliki kemampuan yang baik dalam teknisi budaya tanaman, jadi mampu mengontrol jika terjadi masalah dari pelanggannya. Sekian dari pembahasan materi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.